Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita tundukkan kepala sejenak untuk mengingatkan kebesaran Allah, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Untuk memulai pembelajaran pagi ini, Bu Guru akan pimpin doanya menggunakan syariat agama Islam. Bagi yang lain harap menyesuaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Guru perlu ingatkan bahwa di masa pandemi seperti ini alangkah baiknya kita tetap menaati yang namanya 3M, yaitu selalu memakai masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menjaga jarak. Jika tidak ada hal penting, diharapkan tetap diam di rumah, karena semakin merebaknya penyakit ini di Nabire, maka Bu Guru sarankan tetap diam di rumah. Tetapi jika ada keperluan yang mendesak, silahkan keluar menggunakan masker. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang wira usaha rekayasa bidang konversi energi. KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.4, memahami proses perencanaan usaha bidang konversi energi, dan KD 4.4 yaitu merencanakan usaha bidang konversi energi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu yang pertama, memahami tentang ide dan peluang usaha bidang konversi energi, menjelaskan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha bidang konversi energi, menguraikan perencanaan administrasi usaha bidang konversi energi, memahami kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi, dan yang terakhir membuat perencanaan usaha bidang peralatan sistem teknik berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah setempat, yaitu di daerah Nabire. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk melakukan usaha. Sama ya dengan di pelajaran fisika. Energi ada yang bernilai positif, negatif dengan 0. Itu kalau di fisika. Kalau di PKWU kita bahas secara berdasarkan kegunaannya. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Contohnya kalau di pelajaran di SMP ya, kalian menggunakan setrika, berarti mengubah energi dari energi listrik menjadi energi panas. Ada contoh lagi, misalkan kipas angin, berarti mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ya, jadi energi dapat dikonversikan. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi baru terbarukan dan energi tidak terbarukan. Apa itu energi baru terbarukan dan energi tidak terbarukan? Kita lanjutkan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbaharui. Di antaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Jadi dapat diperbaharui.
Energi tidak terbarukan merupakan suatu sumber energi yang terpakai habis dan tidak dapat diciptakan kembali. Di antaranya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang. Jadi ini kalau habis sudah tidak dapat diperbaharui lagi. Konversi energi juga banyak kita jumpai dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Begitu pula dalam kegiatan di sekolah. Ya, perhatikan, pada saat kita bersama-sama menjalankan kegiatan upacara bendera, setiap hari Senin pagi di mana pembina upacara memberikan amanat digunakan alat pengeras suara. Tentunya semua sudah tahu alat pengeras suara itu. Sistem pada pengeras suara terdapat komponen mikrofon, amplifier listrik, dan speaker. Bagaimana cara proses kerja energi ini? Sistem ini menggunakan transducer, yaitu sebuah alat yang dapat mengkonversi energi, mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Mikrofon sebagai transducer input mengubah energi suara menjadi energi listrik yang berupa sinyal input diproses pada amplifier listrik menjadi sinyal output. Sinyal output diterima speaker sebagai transducer output, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi suara. Jadi yang kita gunakan pada saat upacara itu yaitu mengubah energi listrik menjadi energi suara. Perencanaan usaha bidang konversi energi meliputi yang pertama, ide dan peluang usaha. Kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha. Dan keempat, kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Jadi perencanaan usaha ini masih sama dengan di kerajinan yang meliputi ide dan peluang, sumber daya, dan seterusnya. Ide dan peluang usaha. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan menghasilkan tenaga, misalnya bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Usaha ini merupakan kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi yang pertama man, artinya manusia, money artinya uang, material alat, mesin bahan, material bahan ya, mesin alat, metode atau cara kerja, dan market adalah pasar atau pemasarannya. Perencanaan administrasi usaha meliputi yang pertama, menentukan jenis dan kualitas produk, menentukan standar proses produksi, dan menentukan administrasi. Ini adalah untuk perencanaan administrasinya. Kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk rekayasa bidang konversi energi sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan, dan kenyamanan penggunaannya. Produk bidang konversi energi masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan perhatikan persyaratan yang dibutuhkan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oke, untuk bidang konversi energi ini yaitu masuk ke dalam alat rekayasa, karena ini kalau kita praktekkan butuh waktu yang banyak, maka tugas kalian yaitu perhatikan, buatlah makalah tentang kompor ramah lingkungan yang bahan bakarnya menggunakan bahan limbah energi baru terbarukan. Jadi di sini kalian membuat kompor ramah lingkungan, tetapi makalah saja, bisa kompor biogas, bisa kompor
Pokoknya kompor yang dari energi baru terbarukan. Makalahnya terdiri dari yang pertama judul. Jadi nanti kayak makalah yang kalian buat, membuat kompor apa, masukkan judulnya. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kompor ramah lingkungan. Yang ketiga, proses produksi atau proses pembuatan kompor ramah lingkungan. Jadi itu jika ada yang kurang paham nanti bisa bertanya lewat WA pribadi. Oke, Bu Guru rasa sekian. Silahkan dikerjakan, waktunya 2 minggu mulai dari sekarang. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa dibicara? Boleh.